Dia datang ke dunia itu untuk kepada orang yang berdosa, bukan kepada orang yang benar. Nah sekarang berarti orang-orang yang terlibat dalam penyaliban ini adalah mereka punya jasa kan? Untuk menggenapi nubuat yang ada. Iya, ya kan dia menggenapi semua firman Tuhan yang udah disampaikan dari Kejadian sampai apa lagi tuh. Iya, berarti termasuk iblis kan di dalamnya. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Kan penyaliban, kan, tunggu, penyaliban ya, itu abangnya 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen, dan orang Kristen masih ada di dalam dosa. Berarti dengan adanya penyaliban, orang-orang Kristen ini itu sudah dibebaskan dari dosa, dan kepercayaan orang Kristen itu tidak sia-sia. Berarti iblis berjasa dong. Berjasa dalam hal apa ini, Bang? Dalam hal penyaliban terhadap Kristen untuk Kristen masuk surga. Pahami dulu arti penyaliban itu. Kalau abang udah pahami, baru bisa mengatakan. Oke, salib itu. Abang mengatakan itu iblis berjasa sama orang Kristen, atau itu salah abang di situ, Bang. Bang, tolong jangan kayak gitu, Bang. Loh, itu fakta loh. Bermanfaat nggak salib itu untuk Kristen? Bermanfaat nggak? Saya nggak bermanfaat, bagi orang Kristen nggak bermanfaat, sama sekali nggak ada manfaatnya. Loh, di dalam kitab saudara, gini bang. Di dalam kitab saudara, tanpa salib Kristen tidak selamat. Gini bang, benar. Gimana itu? Nggak membacakan semua firman Tuhan atau apa, saya enggak. Tapi aku hanya bilang, sebelum kita menyampaikan atau kita berkomentar, kita harus pahami itu barang. Apa itu? Kalau abang udah mengartikan yang apa yang abang eksekutor, salib, pahlawan. Kalau udah abang pahami, baru kecermati. Setelah abang cermati, baru sama abang sampaikan. Simak benar-benar, Bang. Jangan asal ngomong aja, salah sampaikan begini. Kita begitu juga kalau Anda beriman kepada sesuatu, Anda harus Anda harus juga kaji, Anda harus pelajari, Anda kemudian jangan asal imani saja. Inilah jadinya. Dengarkan dulu, Bang. Ini kawan orang Muslim, tapi intolerannya itu sangat luar biasa, Bang. Ini dia, ini kawan orang Muslim. Tapi kalau kami berdebat tentang agama, kami kan pernah apa? Lah, emang kenapa? Kami itu orang berdewasa, jangan kita salah mengartikan. Loh, apa hubungannya dengan teman Anda Muslim dengan kita berdiskusi? Kan bertanya, iya, apakah sama saya jangan kayak gitu, konsepnya jangan kayak gitu. Lah, kenapa Anda yang harus diikutin? Ini kan ini, Bang, abang itu memaksa kehendak sendiri dengan tafsiran sendiri. Angka baik gitu. Bukan. Iblis itu terlibat di dalam penyaliban. Tanpa iblis, penyaliban itu tak ada. Konten Effendi berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman jika kreator tersebut. Maaf ini Bang, ada peringatan Bang untuk Anda ini. Bang, nggak apa-apa. Saya bilangnya ujung-ujungnya emosi dia. Gimana? Itu salah Anda sendiri. Siapa suruh karya setan kok diimani sebagai keselamatan? Gimana cerita itu? Sakit hatinya memang ya kan, karena ya iblis terlibat di dalam penyaliban itu. Tanpa iblis kan tak ada penyaliban, dan ternyata penyaliban itu menyelamatkan Kristen. Jadi ya mau tidak mau iblis itu ya setidaknya dia berjasa dalam penyaliban itu ya. Harusnya kalian berterima kasih kepada iblis, karena iblis kemudian ada pengkhianatan, dan pengkhianatan itu ujungnya adalah penyaliban. Penyaliban itu ya menyebabkan kalian itu dosanya itu ditebuskan, dosa gengsi, ujung-ujungnya emosi. Halo saudara sejaya, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum Bang Suma, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku.
Maaf ya Bang Suma, saya nggak mau Siap. soalnya kami Muslim, cari yang non Muslim saja ya kan. Ya. Iya bang. Terima kasih Bang Suma ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada akun di sebelah sahabat Bang Suma, itu palsu, itu bukan Bang Suma ya. Itu akun palsu. Diblokir akun itu yang suka minta gift. Itu bukan Bang Suma. Ini dari tadi aku harian ini. Kenapa ini? Halo. Halo, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Dari sekte mana Mbak? Saya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Bang Zuma. Oke. Makasih. Masya Terima Allah. kasih Salam. sudah dinyanyiin. Iya, sama-sama. Luar biasa Bang Suma, sehat selalu Bang Suma, saya doakan. Amin. Makasih selalu. saudariku. Iya, Terima kasih Bang Suma. sama-sama. Halo. Hai. Halo. 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 Loh kok jadi diam bang? Ini Zakni mau naik lagi. Kalau ada jawaban PR-nya sudah selesai baru naik, abang. Kalau sudah temukan dalilnya, Torah itu dituliskan di setiap hati non-Yahudi, baru bisa naik lagi abang ya. Kalau tidak temukan dalilnya, jangan bikin malu Kristen yang lain abang. Janganlah besar hati, sombong hati. Carilah dulu dalilnya itu PR-nya. Kalau sudah dapat baru naik lagi ke sini ya. Aku Halo, saudara Pirus. ya. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Ya, sehat terus Bang Juma. Alhamdulillah, masya Allah. Ya udah Bang Juma, sehat terus. Siap. Halo. Silakan naik lagi. Mana ini teman-teman? Ini Muslim semua ini. Dari namanya ini Muslim semua. Gimana dong? Malah ada ustadz juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya bang. Aduh, aku kagum sama abang. Semoga sehat selalu Bang Juma. Pinter banget Bang Juma, mantap. Masya Allah. Apakah Anda
terima kasih atas doanya sahabatku yang barusan ya. Sorry ya Bang ya, terima kasih ya Bang. Terima kasih sudah mendoakan saya yang baik. Doa yang sama juga buat abang dimanapun abangku berada. Halo? 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 Hai. Oke teman-teman sekalian, mungkin tak ada lagi sahabat Oten ya, saudara Oten kita yang mau berdiskusi. Kita istirahat dulu ya. Boleh ya teman-teman, besok nanti kita lanjut lagi. Makasih Mas sahabat. Halo, masih adakah? Halo Bang. Halo juga. Aku belum bisa buka kamera nih. Pengikutnya Dari sekte mana Bang? Kristen Bang. Kristen. Iya benar Bang. Tidak bisa buka kamera, kenapa? Pengikutnya kenapa? Pulang semua ke rumah? Itu udah kelihatan belum Bang? Apanya tuh? Tuh Wajahnya? Iya nggak bisa Bang, sebagai tamu Anda dapat siaran live. Oh. Cuman menggunakan audio doang Bang bisanya. Oh gitu. Nah sementara teman-teman di bawah kita itu mempersyaratkan buka kamera, gimana dong? Iya, aku juga bingung Bang gimana ini. Iyalah nanti coba setelah cukup 1000 pengikutnya datang lagi ke kita Bang ya, kita diskusi ya Bang ya. Oh ya udah Bang. Iya. Lagian di tempat saya juga sudah hampir jam 1. Saya harus rehat juga, istirahat juga teman-teman. Mata saya sudah merah teman-teman. Udah capek kali aku teman-teman. Yang naik juga otennya juga oten yang kayak gitu aja kelasnya teman-teman. Ya kan ya? Benar nggak? Wajahku capek, mataku merah. Istirahat aja dulu ya. Besok lagi kita masih ada waktu besok ya. Kita kan harus jaga kesehatan kan ya. Nah, silakan. Nah, besok teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan Bang Zuma silakan naik lagi ke sini. Termasuk yang tadi tak kasih PR mencari data di dalam kitabnya Yahudi juga ambil di sana ya. Di mana Tuhan kemudian menuliskan isi Torah itu kepada orang-orang di luar Yahudi, itu tertulis di mana ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas dukungan sahabat-sahabat sekalian. Kelihatannya memang bagus lah atas saran teman-teman dari Apologet Islam Indonesia agar Bang Zuma itu buka live-nya di malam hari aja untuk mengajak teman-teman Kristen head to head berdiskusi tentang materi yang ada. Insya Allah, tapi tidak mungkin juga setiap malam ya, karena saya juga rindu bersenda gurau sama teman-teman yang biasanya anak-anak API, ketua API, ada Dinda Alif, ada Kores, ada Bang Handi, ada Dinda Dito, ada Dio, semuanya ya, ada Kian Santang, ada Bang Blender. Kalau aku sendiri kayak gini juga capek sendiri, ngomong sendiri, belum lagi yang naik longor semua, tidak ada yang menggunakan otak, jadinya aku semakin lelah. Yang ada nanti Bang Zuma cepat tua karena teman diskusinya orang-orang rusak semua otaknya. Tapi kalau di Komal kan rame, ada Bunda Rahma yang selalu bikin kesal tapi lucu, ya kan ya. Terus rindu pingin dengar suaranya Bang Andi bertanya mana tua, mana ibunya atau anaknya gitu. Lucu dengan Pak Desugi
yang suka buka kamera bikin kesel oten-oten kan gitu. Kalau begini capek, nggak bisa istirahat. Ini kopiku sudah, teku sudah 3 kali dipanasin sama anakku, dingin lagi. Belum lagi minyak sudah kayak rotan besarnya, tadi masih kecil-kecil. Jadi sulit memang. Hebat itu orang yang selalu buka kamera sendiri, tidak ada temannya. Oke ya teman-teman, kita istirahat dulu. Nggak apa-apa, aku cuma bercanda aja kok. Itu anggap intermezzo. Bang Suma sanggup kok sampai pagi. Cuma entah kenapa malam ini mataku perih gitu loh, perih. Oh tahu, tadi waktu buka kamera lawan kita itu terlalu silau, silau. Jadi cahaya jidat masuk ke mata jadi perih. Kelihatan ini perih kali mataku yang kanan ini perihnya. Itu loh. Silau matanya tadi kan dia berada di sisi sini kan, kamera kan terbuka, silau jidat seperti kilat yang turun dari langit mengaku akulah Tuhan yang kau aniaya gitu kan, silau nah itu yang membuat mata saya perih gitu teman-teman. Atau ada ndak saudara muslim di bawah yang mau gunakan komal ini untuk berdiskusi? Muslim yang mau naik menggunakan komal diskusi silakan. Kalau mau saya naik, tapi saya rehat. Maksud saya rehat itu saya duduk-duduk aja di sini mendengarkan kalian yang jadi moderator, kalian naikkan di mana? Mumpung di sini ada 6.000 yang nonton, ada nggak anak-anak api yang mau naik? Nah ini ada Suma Siboneng, bisa dinaikkan ini Suma Siboneng, tapi teman muslimnya ayo. Ada Dinda Alif, ada Bang Arif, ada Vera Esther juga, kalian ada semua di bawah naik, wey! Naik, ambil posisi barisan, kuda-kuda sejajar, siap, naik. 1, 2, mana? Ada juga Bunda Rahma, naik, wey, naik. Ada Dinda Alif, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dek, naikkan Bunda Rahma dulu, moderator ada di bawah. Kepergok. Orang sakti-saktiku semua ada di bawah, masya Allah. Orang sakti. Waalaikumsalam. Mampus sudah kau. Masih mau kedatang besok. Hantam rahangnya. Itu si Boneng tuh. Itu ada si Boneng. Ikat tali, jangan dilepaskan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi moderator kan? Ardiansa kan Dinda aku Ardiansa. ke Ben tadi. Oh, Bang. Iya. Dinda Ardiansa sudah moderator, Bunda Rahma juga sudah. Oke. Nah itu si Boneng tuh, diikat kakinya si Boneng tuh, jangan dibiarkan lolos tuh. Rantasan apa yang foto na? Jelek no? Jelek kali foto kau. Woi, apanya itu kumismu kayak gitu? Jelek kali mukanya. Tapi itu hajar kan Bun, hajar. Itu kan mukaku ya. Masya Allah, memang betul-betul Bang Zuma ini. Saya kalau jelek. Saya lihat mukanya Bang Zuma Gurunda itu, aduh cakep. Ini mana ada benda. Kalau cakep nggak pakai masker Bun. Sering ketemu bagaimana? Jadi nggak enak ini. Lanjut. Silakan. Silakan Bang Ardiansa, Bang Ardi. Silakan Dek. Saya ini ya, saya makan malam dulu ya. Bunda Rama, dimakan makanannya Bunda Rama. Kasih Oten Boneng. Aduh, ganti aja deh. Teman-teman, minta tolong di follow ya. Ada Ustadz Alif, ada Bunda Rahma, ada saya, ada Bang Zuma, di follow teman-teman yang di bawah ya. Yang nggak keberatan. Kalau yang keberatan, ya tetap di follow aja, ya kan? Lanjut.
Yuk gas. Masih ada Oten yang ngantri, Bunda. Ini Randy. Oten ya Randy. Randy. Randy Oten. Penyebar berita. Ini penyebar berita baik. Assalamualaikum. Sore Kak. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Oten. Noise bang, noise. Noise Randy. Penyebar berita Kristen. Penyebar berita. Itu apa gereja? Oke, silakan sama Ustadzku ya, Ustadz Alif Gurunda Astrat atau sama Bang Ardian, silakan. Itu penyaliban, judulnya penyaliban Bang. Penyaliban? Iya Bang, itu. Oh, berarti masalah kematian lain ya? Ya betul Bang, pinter. Mungkin gini Bunda, saya awali dengan kalimat tanya karena namanya kan penyebar berita baik. Nah, silakan Ustaz. Ketika dikabarkan Yesus itu mati dengan cara terkutuk, apakah itu menyebarkan berita baik atau berita duka, berita buruk? Gini Bang, keimanan Islam itu kan bahwa Yesus itu tidak mati ya. Sementara aku baca di surah Al-Maidah ayat 117, Yesus itu mati. Terus gimana itu pemahaman Anda? Coba jelaskan dulu. Ya, karena Al-Quran menyebutkan di dalam surah Ali Imran juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Jadi semuanya bakal mati. Tidak ada yang salah dan tidak ada masalah di sana. Berarti ini udah terjadi toh? Kematian ini udah pernah terjadi, Tang? Nah, kalau masalah kematian Nabi Isa alaihissalam itu dijelaskan di dalam Al-Quran belum. Dia diangkat ke langit. Dia diangkat ke langit. Ini Anda itu seneng banget sih dia itu mati terkutuk. Kenapa sih? Kan Al-Quran sudah menyebutkan barrafa'allahu ilaih, dia itu diangkat ke langit. Dia diangkat. Makanya makna mutawafika di situ, mana irtifa, diangkat dia ke langit. Dia diangkat ke langit, dia diselamatkan dari penyaliban. Karena penyaliban itu peristiwa yang mengutuk, peristiwa terkutuk, hukuman bagi orang yang sangat, nanti di akun ini Gurunda takut kena ya. Hukuman bagi penjahat, penjahat kelas kakap itu yang paling menghinakan, kan gitu. Cek, Bunda, Ardi, suaraku jelas gak ini? Jelas Ustaz Alif, lanjut. Jelas ya? Bang Ardi yang ini juga jauh dia. Apa dia di luar rumah teriak? Iya, jauh sekali saya. Jauh. Saya di luar kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah makanya tadi saya tanyakan, tapi kenapa dia terdiam? Ketika Al-Quran mengabarkan dia itu diangkat ke langit, buat kami itu adalah memberitakan berita yang baik tentang Isa Al-Masih, Isa putra Maryam alaihissalam, kan gitu. Nah, tapi kalau untuk Kristen, memberitakan kematian dengan cara terkutuk di kayu salib. Bang, pertanyaan aku kan secara keseluruhan Islam mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, diangkat ke surga gitu kan. Tapi sementara di kitab Anda itu surah Ali Imran ayat 55 sama Al-Maidah 117 itu ditulis mati. Jadi mana yang benar gitu loh? Di situ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sudah dijawab berkali-kali ya. Aku takutnya kalian umatnya itu berbohong dengan kitabnya, padahal kitabnya tertulis gitu loh. Nggak ada berbohong. Ya sudah dikatakan kan di Al-Quran An-Nisa 158 itu diangkat ke langit. Makanya mana falamma tawafaitani itu mati. Wafat. Ya itu kan yang Anda mau kan. Di dalam Islam itu jangankan begitu ya, tidur aja dalam kalimat doanya itu menggunakan kalimat mati. Bawa contoh bismika jadi lupa kan.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jadi ada satu kalimat yang mengandung makna banyak, tapi itu diserupakan, digambarkan maknanya tuh seperti itu. Kan gitu. Contoh Yesus sendiri berkata, ini Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Bisa nggak? Nah. Yang saya tanya, kitabmu bukan kitab saya. Udah saya jawab. Nah, sekarang saya tanya, bisa nggak kata Yesus, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, itu gimana coba? Itu kalau Yesus berkata Matius itu 8. biasa. Jadi makanya gini Bang, jangan giliran enggak, orang mati itu dikiaskan apa? Kata Yesus, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Ini jadi kalau di Kristen, kalau ada orang mati, taruh di pemakaman, nanti orang-orang mati itu pada bangkit gali kuburan. Gini Bang, jadi aku tanya imannya, tapi kau jawab iman saya. Sudah aku jawab, cuman kan kau tidak bawa otak, jadinya kan saya ikut kalau gitu, kita main longor-longoran kan. Nah, Yesus di Matius 8 berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi kalau ada orang Kristen mati itu dibawa aja ke pemakaman, tinggalkan dia, nanti orang mati yang nguburin pada bangkit, bawa pacul. Itulah pemahamanmu ya. Jangankan kamu, murid Yesus saja nggak percaya dengan Yesus. Apa katanya? Sudah berapa lama kamu bersama saya tapi tidak percaya yang aku perbuat. Dibilang sama muridnya karena iman dibawa kemana-mana jadinya. Ya, jadi gimana? Orang mati menguburkan orang mati itu gimana? Itu kiasan itu. Iya, jadi kiasannya gimana? Orang mati, di situ kan dikatakan orang mati menguburkan orang mati. Jadi kalau ada orang Kristen mati, dibawa ke pemakaman, tinggalin. Nanti yang pada mati itu keluar dari kubur gitu. Ayat 55 sama pada gali kuburan. Ayat 33, coba jelaskan dulu. Aduh, Oten. Udah saya jelaskan. Udah, nggak akan masuk di otakmu kata-kata Yesus aja kau nggak terima. Enggak. Apalagi surah Maryam ayat 33. Bagaimana tentang masalah waktu. Itu masalah tentang waktu, bagaimana dia kapan wafat, kapan dia dilahirkan. Kau nggak akan terima, nggak akan paham itu. Lah, Yesus bilang orang mati menguburkan orang mati aja kau nggak paham. Itulah kesalahan kalian semua kalau menjawab dengan kitab kami. Yang saya tanya kitab punya. Udah aku jawab. Coba jelaskan itu surah Al-Maidah 117 bahwa Yesus di situ dia diangkat, itu diangkat setelah dia diangkat ke langit, maka dia berkata, "Falama tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim." Setelah dia diangkat ke langit, di situ maka Allah lah yang dekat dengan mereka dan menyaksikan mereka. Kan gitu. Itu pemaknaan dalam ayat tersebut. Jadi menggunakan kata tawafaitani. Kata tawafaitani itu di dalam ayat Al-Quran ada maknanya diangkat, ada maknanya tidur. Nah, itu dalam kosakata bahasa Arab. Saya sudah jelaskan sama Anda, tapi Anda ngotot maknanya di situ harus mati, lepas nyawa ketika dia disalib seperti di iman Anda. Ya kalau Anda maksa ya udah pakai kitab Anda aja. Gimana ketika Yesus berkata orang mati menguburkan orang mati? Pusing juga otakmu. Nah, jelas ya? Saya sampai contohkan tadi, umat Islam itu ketika bangun tidur pun menggunakan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma'amatana, setelah mewafatkan kami. Nah, tidur dimaknai wafat di sana. Tapi bukan berarti mati beneran. Tidur digambarkan orang mati, gitu loh. Itu kaidahnya dalam bahasa Arab. Oke? Dikasih tahu. Untung Yesus pernah bilang. Untung Yesus pernah bilang pada orang mati menguburkan orang mati. Kalau Bible dikiaskan, kalau Islam nggak boleh dikiaskan gitu ya. Ah, itu dia. Celeng. Gas, naikkan lagi Bunda. Aku tadi Gurunda pamit, YouTube juga ditutup live-nya, ternyata pada naik. Lanjut.
Begitulah Oten ya, kadang-kadang selalu ingin menolak waras. Ingat, kalau ke Al-Quran dia berusaha kritis, kalau ke kitabnya dia tutup akalnya. Selalu begitu. Coba itu diblokir aja itu Bun, yang komentarnya nggak benar itu, pendeta apa itu. Ini mah anak lonte ini, nggak usah dibisukan aja. Ya, mamanya ngelonte udah nggak laku, makanya dia ngamuk di sini. Aspadi, non anti rungka deh. Kayak tadi punya Ekores di sini ke Bennett. Mana tuh ini Pak Desugi belum diskusi. Yang tadi mau naik itu, yang Oten itu siapa yang dapat PR dari Gurunda itu? Kali aja dia masih mau lanjut. Siapa ya tadi yang awalnya kayak naga, ujung-ujungnya kayak cacing. Datang bagai naga, pulang bagai cacing. Oh, kalau yang baik-baik aja lah. Kalau yang hujat-hujat dah males aku. Capek. Sama aja debat sama orang-orang kayak gitu, sama aja melemparkan mutiara kepada anjing dan babi katanya. Gimana kalau malah anjing dan babinya malah dimakan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya silahkan teman-teman yang mau diskusi, yang mau belajar, silahkan naik. Diskusi baik-baik. Ya, kalau Anda modalnya mau ngotot, ngeyel, kitab Anda yang pasang badan, tapi Anda harus terima. Menolak kebenaran Al-Quran, kalian tampakkan di situ dengan kengototan yang nyata. Begitu Bible-nya dia jelaskan, ini begini, ini begitu, ini kiasan. Sampai Filipus, aduh mak. Ya Allah. Ayo Bun, narasi Bun. Ya, silakan moderator naikkan tamunya. Ya, moderator yang request tolong dinaikkan. Siap Ustadz. Yang Oten typing bilang pingin waras, pasti nanti dinaikin gitu ya. Ini penyebar yang typing pingin waras. Kenapa turun? Minta lagi dia. Ustadz, penyebar berita. Kenapa dia? Salah. Salah ngeyel. Dinaikkan lagi ya Ustadz penyebar berita. Atau enggak usah? Ya silakan itu tadi terserah. Jadi memang Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Oh muslim ya. Ya dibawa aja. Ya dari Maluku, salam dari Maluku Utara Ternate. Oh ya Bang, salam kembali. Ya semangat semuanya ya teman-teman. Iya Bang. Ya, semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Silakan penyebar. Kau di mana ini? Berisik kali penyebar. Penyebar kau di mana? Penyebar berita. Ada di rumah. Oh silakan lanjut. Sambil dulu sebentar nanti ya. Kau di rumah, perasaan tuh di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal. Waalaikumsalam Bunda, sehat semuanya, Bang Ardi, Ustaz Alif, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Makasih banyak, cuma sapa-sapa aja. Yang penting Bunda Rahma sehat, Bang Ardi, Ustadz Alif sama Gurunda. Makasih Bang. Ya, izin turun di bawah. Tadi ada kawan Nusa dari Ternate ya. Oh iya. Sehat selalu Bang ya, beserta keluarga. Salam sama Ibu. Siap Bunda Rahma. Iya, Oke, makasih. di bawah Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Beliau itu sering memantau debat-debat ya. Orang ini juga teman-teman. Dari Maluku, dari Ternate. Ayo teman-teman Kristen. Mana ini? Oten. Ya itu tadi dilanjut tuh. Penyebar. Lo nyebar mulu loh. Yang penting bukan penyebar paku kan di jalan. Tapi lo mau nyebarin paku di tiang salib. Hey, gimana tadi tanggapin tuh? Halo. Uy. Halo. Itu kan memberitakan, dengerin dulu, udah. Ini, Yang penting udah nyaut. pertanyaan aku tadi. Oh, yang mana? Aku. Pertanyaan yang mana lagi? Yang tadi. Iya, kan di kitab Anda itu kan tertulis di Al-Maidah 117 itu kan Yesus itu wafat. Tapi menurut keyakinan kalian kan Yesus itu diangkat ke surga. Mana yang benar gitu loh? Coba jelaskan. Diangkat ke langit. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Iya, diangkat ke langit. Tapi kalau kita baca di surah Al-Imran 55 sama Al-Maidah 117 sama surah Maryam 33 itu wafat. Terus yang berbohong itu umatnya apa gimana? Kalau saya yakin kitabnya benar, umatnya yang berbohong di sini, gitu loh. Terus kalau ada orang berkata wafat, mati, itu bisa satu maknanya. Itu, mati beneran gitu. Terus kalau menurut pendapatmu apa emang? Kalau udah wafat? Bukannya udah mati? Ya kalau dimaknai satu makna, wafat itu lepasnya nyawa dari jasad, berarti Yesus ketika berkata itu benar dong. Orang mati menguburkan orang mati, itu mayat nguburin orang mati. Beda, kalau Yesus itu, Pak, ini Bang, Anda itu Bang. Lah, berarti kematian itu ada makna yang lain. Itu kiasan Yesus itu gini loh, tidak mungkin orang mati mengubur orang mati. Bukan tidak mungkin, kata Yesus, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, coba baca keseluruhan, nggak mungkin. Itu kiasan. Itu kata, lo sendiri nggak percaya sama ucapan Yesus. Kalau Anda membaca kitab kami, itu banyak kiasan yang diucapkan Yesus. Lah itu bahasa Indonesia udah. Kalau itu udah bahasa Indonesia, Matius 8 itu tertulis. Muridnya aja udah berapa tahun bersama dia, banyak nggak paham dengan perkataan Yesus. Apalagi ente yang udah ribuan tahun. Ini cowok ya? Yang open cam. Maka saya bilang tadi, coba jelaskan surah Al-Maidah 117 sama surah udah dijelaskan tadi, itu maknanya diangkat ke langit. Contoh digambarkan seperti ditidurkan. Dia diangkat ke langit di dalam surah Al-Maidah, surah An-Nisa ayat 158 udah dijelaskan. Itu makna mati, makna wafat di sana. Nah itu makna dari wafat. Jadi Anda sekarang percaya makna mati di situ ada beberapa makna, setuju? Jadi gini Bang, kalau Anda sekarang saya tanya dulu ya. Anda setuju makna mati itu ada beberapa, bukan cuma satu? Bang, kau udah dibilang di situ wafat, kalau udah wafat itu masih bernapas enggak? Anjing. Kalau udah dibilang wafat itu masih bernapas enggak? Itu tapi kalau mati suri. Sebentar dulu berita cerewet kali kau. Wike ke Kristen apa-apa? Wike Kristen. Kalau udah dibilang wafat berarti udah tidak bernyawa. Bentar, bang penyebar tadi Wike ini minta naikkan saya Oten. Bentar dulu. Apa yang ingin kau sampaikan Wike? Buka kamera dia. Kalian tidak berani menjawab. Hah?
Kristen Katolik. Katolik. Laki-laki perempuan. Bun, gedein Bun. Ini nih kata Yesus. Kata Yesus Bun. Gedein Kores. Ini aku Dia nggak bisa. aku bukan moderator. Gimana ngegedeinnya ya? Biar kita lihat kecantikannya yang wow. Mana dia? Kecantikan lagi. Ini data. Ustaz Alif yang dibesarin. Oh. Dia lagi ngotot kata mati masalahnya. Habis Nggak ini nanti bisa, ya lanjut Allah. lagi Kores aku juga deh. Diklik itu, diklik tombol apa Ustaz Alif itu diklik, nanti ada pilihan. Tahu saya Ustadz, tapi di sini nggak ada di ini di. Oh, berarti nggak diberi akses. Bang, Oh, malah ini yang aku udah dibesarin. bilang, aku sudah Nggak pakai baju lagi udah. Nggak pakai baju, Tidak ada mati, apa dibilang begitu? Aduh. Masa Oten nggak pakai baju? Udah ada mati ditulis itu wafat. Kalau udah wafat berarti udah nggak bernapas. Katolik. Saya Katolik. Katolik dia itu teman Katolikmu Ustaz Alif dibesarin Bunda, malah apa-apa yang dibesarin. Bukan Ini gak usah diurusin yang kayak gini nih, buang aja udah. Bang Kores yang gitu, yang ini. Gimana? Udah. Bisa kalian jawab? Oh, nggak pakai baju Lalu dikasih lagi moderator. dia. Nih. Kata Yesus, dia berkata, tetapi Yesus berkata nih, ini tinta merah nih. Ikutilah aku dan biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nih, kata Yesus, yang menguburkan orang mati siapa di sini? Orang mati. Memang Anda itu sengklek yang setan. Ayat apa yang sengklek? Yesus yang sengklek di sini. Mana ada orang mati nguburin orang mati? Orang Yesus yang sengklek, kau bilang kami yang sengklek. Islam yang baik itu harus menghormati Yesus sih. Nah ini apakah sengklek? Ada orang mati nguburin orang mati, kalau bukan sengklek apa namanya? Yang saya tanya, coba jelaskan surah Al-Maidah 117. Iya, ini jawabannya sama. Surah Kalau Maryam Anda ayat 33 memaknai bahwa jelaskan. mati itu artinya mati, maka di sini pun harus maknai mati sebenarnya. Jangan standar ganda kau. Beda perkataan Yesus sama perkataan baginda. Kata siapa beda? Kapan Yesus ngomong beda? Ayat-ayat mana yang mengatakan beda? Ayat mana? Yesus saja datang dari surga kok. Enggak, saya enggak nanya Yesus datang dari surga. Enggak masalah. Mana Yesus ngomong? Artinya pembicaraannya juga, omongannya dia beda, bro. Beda gini maksudnya Sasugi. Yesus itu kalau ngomong muter-muter dia. Iya. Nggak berani dia jawab langsung. Sengklek dia kan. Masa ada orang mati nguburin orang mati, sengklek Muter-muter dia. Iya. Tunjuk Berarti- satu jawaban Yesus yang tegas dan langsung. Ada nggak? Tunjuk satu dari Matius sampai Yohanes. Kan pertanyaan aku tadi masalah Al-Maidah 117 Udah dijawab. Mana mati di situ tidak bisa dibelar diartikan ininya. mati sebenarnya. Kan udah dijawab. Kau nggak mati terima, dibilang. makanya dikasih ayat yang ini. Yesus Bang. berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Sengklek dia. Mana ada Makanya orang mati kesalahan- nguburin orang mati? Gimana sih? Makanya selama Kau ini ngeyel, kesalahan saya ngeyel Islam juga. itu Kau kan berdebat. ngeyel, ya saya ngeyelin Iya, juga. kalau argumennya pakai kitab kami, Enggak berarti kamu apa-apa, nggak percaya dengan karena kitabmu. kata Yesus jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Kalau saya menjawab Al-Quran kepada kamu sama aja melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Makanya saya pakai kitabmu sendiri. Di situ Sugi, Yesus kenapa, Kak? mengatakan bahwa orang mati menguburkan orang mati. Berarti Yesus sengklek. Berarti kau percaya dengan kitab saya. Kamu bilang kan udah Nah, nggak dirubah. percaya. Kenapa Ketika kamu ketika saya memakai kitab Makanya saya bilang Anda itu untuk sengklek. membantah Nggak Anda percaya itu tapi seperti rujukannya pakai kitab kami. Iya, ini saya Itulah jawab. saya bilang, Ini. kemudian Kenapa? nggak waras. Ketika saya memakai Nggak kitab waras kirim Anda itu. untuk Nggak menjawab percaya dengan Anda, kitab itu kami, tapi artinya rujukannya saya pakai kitab sedang kami. membuang sampah pada tempatnya. Aneh kirim itu. Kalau saya memakai kitab Anda untuk membantah Anda, itu sama seperti membuang sampah pada tempatnya gitu. Paham? Yang saya tanya, coba Iya, jelaskan ya surah udah saya Al-Maidah jawab ini. 117. Udah saya jawab. Kalian Ya, kan mengaku Al-Quran itu bahwa Yesus itu kamu tidak kan mati, tetap tidak sementara mau di terima. Al-Maidah Nah, di itu sini ada kasus dikatakan yang wafat. sama. Ada kasus yang sama, kata Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Yesus sengklek, ada orang mati nguburin orang mati, sengklek dia.
Hah? Coba jelasin itu apa maksudnya orang mati menguburkan orang mati, coba. Apa jelaskan? Kalau bisa. Yang kau jawab, B. Yang ditanya jawab B. dulu. Yang kau jawab, C. Jawab dulu. Itu namanya kompleks. Jawab dulu. Ini kan ada kasus yang sama tuh. Kau lah. Iya, Tanya ini Yesus sengklek ini. Yesus sengklek, ada orang mati nguburin orang mati itu gimana ceritanya itu? Sengklek. Udah saya bilang. Coba terangin biar Yesus itu tidak nampak sengklek. Coba kau terangin dulu itu. Kamu, Sugi. Ya. Coba terangin Yesus dulu itu. Terangin dulu itu. Apa maksudnya orang mati menguburkan orang mati? Sudah berapa lama aku bersamamu tapi kamu tidak percaya yang saya perbuat. Orang mati itu apa yang maksudnya? menyelamatkan kamu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Apalagi kamu yang nggak pernah ngumpul sama Yesus mau memanai apa? Sedangkan murid-murid Yesus yang setiap hari ngumpul sama Yesus saja nggak paham apa yang dikatakan Yesus. Apalagi kau yang nggak pernah ketemu Yesus. Ya, itulah kiasan bahasa Yesus itu. Ya udah, kau jawab apa maksudnya itu apa? Kiasan apa? Coba jelaskan surat Maryam dulu. Apa maksudnya? Kau jawab itu. Supaya Yesus tidak nampak sengklek, kau jawab itu, kau luruskan itu. Bahwa Yesus itu diangkat ke langit. Ya udah itu kau jawab apa maksudnya Yesus orang mati menguburkan orang mati. Supaya Yesus tidak nampak sengklek, tidak nampak bodohnya, kau terangkan itu. Karena ini siapapun yang baca ini Yesus nampak sengklek ini. Ada orang mati nguburin orang mati ini gimana caranya? Hah? Gimana caranya orang mati nguburin orang mati? Coba kau terangin. Biar Yesus tidak nampak bodoh. Coba terangin. Yang ditanya A, yang dijawab B. Ya udah dijawab berkali-kali sama Ustaz Alif tadi. Maksudnya wafat di situ bukan berarti wafat, tetapi di situ maksudnya adalah diangkat ke langit. Bahkan ayat yang kau pakai itu jelas-jelas dikatakan diangkat di langit. Kau tetap tidak percaya, ya udah, saya tidak punya hak untuk memahamkan kepada Anda. Sekarang saya ganti tanya kepada Anda, apa maksudnya orang mati menguburkan orang mati? Supaya Yesus tidak sengklek, kau jawab itu. Apa maksudnya Yesus menguburkan orang mati itu, orang mati menguburkan orang mati? Kalau kau tidak bisa jawab, jangan salahkan orang kalau mengatakan Yesus sengklek, ya kan bodoh dia. Mana ada orang mati menguburkan orang mati? Al-Maidah itu jelaskan. Nah, bagaimana itu? Orang mati menguburkan orang mati itu bagaimana ceritanya? Wafat itu berarti udah meninggal toh. Udahlah. Kalau udah dibilang naik ke langit, ya naik ke langit. Ganti aja, ganti. Bang Kores mau dilayani, Bang Kores. Mau sini, gua makan, mau. Udah. Ya, gimana penyebar berita baik? Nah, gini, kalau pemahaman Islam bahwa Yesus itu tidak mati, dia diangkat ke langit. Sementara dibaca surat Al-Maidah 117 sama surat Al-Imran 55 sama surat Maryam 33, Yesus itu wafat. Coba jelaskan. Surah Maryam 33, Yesus wafat di situ. Berarti ada dua yang wafat ya? Al-Maidah 117. Iya kan, Maryam 33, Al-Maidah 117 sama Al-Imran 55. Nah, ini kalau perlu tahu, kalau misalnya mau dibilang mati itu artinya mati saat itu juga. Mati. Wafat. Kalau mati mati suri. Ya, wafat itu saat itu juga. Wafat itu saat wafat itu juga. Gua nggak tahu Kristen itu dari mana ya ininya. Apa namanya? Bisa bahasa Arab itu dari mana mereka? Berbelit-belit kau. Enggak, karena orang Kristen kan Yunani sebenarnya. Coba gini, kita baca surah Maryam ayat 15. Di sini Nabi Yahya juga dia wafat gitu. Wah, wafat dia, bener-bener mati. Lalu kemudian dia bangkit. Ada dua berarti. Ada Yahya sama Isa yang wafat kemudian bangkit. Gitu ya? Jawabanmu kemana-mana. Loh, ini gue bawa orang kedua. Loh, gimana sih? Ini gue bawa orang kedua. Coba dibaca surah Maryam ayat 15. Kesejahteraan bagi Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia bangkit hidup kembali. Gimana tuh? Apa kata Yesus? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku. Jangan lari-lari. Ini ada Yahya wafat. Ini ada Yahya wafat ini. Ada dua berarti ya? Wafat, mati dan bangkit. Iya. Yahya itu dilahirkan, wafat dan bangkit. Yahya ini. Surah Maryam 15. Kan? Ada dua Tuhannya berarti. Yahya itu siapa Yahya? Yang nggak tahu di Al-Quran. Lu katanya udah baca Al-Quran, kok nggak tahu ada yang wafat lagi selain Nabi Isa? Gimana sih? Roh Kudus lu gimana sih?
Itu kan kitab yang saya baca itu surah Maryam 33, Lah ini surah Maryam 15-nya mau ditaruh di mana? Surah Maryam 15. Di surah Maryam 15 dikatakan kesejahteraan baginya Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ada dua dong Tuhannya Kristen. Itu nggak tertulis di kitab kami, itu di kitabmu kan itu. Loh iya, tadi lu minta maksa wafat itu mati. Ini Yahya wafat juga ini Yahya. Gimana ini? Kok dua? Seharusnya kamu jangan bertanya kepada saya. Loh enggak, gua mau lu mengimani. Kan lu sudah mengimani Maryam 33. Kenapa Maryam 15 gak diimani secara konsep lu? Kenapa? Yang saya pertentangkan kan secara keseluruhan Islam mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib, diangkat ke langit. Ya ini yang sepertinya sementara. Nah ini wafatnya disalib di mana ini wafatnya? Kan ini wafat doang, bukan? Kan bisa meninggalnya sakit cacar kayak gitu-gitu kan bisa kan? Oke lah kita nggak kita. Oh minta remis ini gua sodorin Yahya kok nggak mau dimakan. Enggak. Kita ikutin dulu pola pikirmu, dia tidak disebut. Oh gitu, iya. Wafat, ya kan? Kan lu maunya wafat kan mati, kan gitu ya. Sementara pengakuan kalian itu kan bukan wafat, dia diangkat ke langit itu toh. Iya, terus? Nah, itu yang saya tanya. Lah iya, karena kami sudah jelaskan wafat di sana, wafat nanti waktu dia turun kedua dia wafat sebagaimana manusia biasa. Bukan waktu dia disalib dia wafat. Di mana tertulis dia disalib dia wafat? Baca dulu dengan jelas, dengan teliti, bro. Aku udah berapa Iya, coba dibaca di sana. Di mana? Coba di Maryam 33 di mana dia wafatnya itu disalib, waktu disalib dia wafat itu di mana? Coba pengen tahu. Ini makanya kalau menuhankan roh, baca bahasa Indonesia jadi sesat. Jangan menuhankan roh. Hehehe. Ya, salahkan dong ini majelis ulama yang ini itu yang mana coba kita coba ada nggak majelis ulama bilang Nabi Isa wafatnya waktu disalib? Ada nggak? Sebenarnya kalau ada handphone 2 saya baca. Wah, tergagap-gagap dia. Nih, kita baca surah Maryam 33 ya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di mana di sini wafatnya disalib? Oke. Al-Maidah 117. Al-Maidah 117, sekarang kita lari ke sana ya. Ini kayak roh Allah ini, lari-lari dia. Ayo sini anak Allah, kita baca Al-Maidah ayat 117 anak Allah. Coba yang punya lu gimana bunyinya? Terjemahan Al-Maidah ayat 117 anak Allah. Tidak bisa, ini kan lagi live gini, nggak bisa ini. Kalau saya ini gimana anak Allah ini katanya punya kuasa Roh Kudus, harusnya bisa membaca dalam bahasa-bahasa baru harusnya. Kita baca ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku. Itu ya, yang itu ya? Ya, terus. Oke. Yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini siapa yang ngomong sembahlah Allah ini ya? Enggak, jangan ada yang lo breakdance itu badan, bukan jakun. Apa? Baca semua. Oke. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, engkau menyaksikan atas segala sesuatu. Oke, di mana di sini wafatnya disalibkan? Wafat nggak dia? Wafat ya. Ya udah, kalian kan bilang ngangkat ke langit. Ya memang diangkat ke langit, wafatnya nanti waktu turun kedua kali. Di sini dibilang nggak wafatnya apa namanya, wafatnya ini saat itu juga atau disalibkan, nggak ada. Ini kenapa jangan mengimani roh Allah? Roh Allah itu kalau diimani nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar jadinya. Apa dibilang setelah wafat Yesus itu yang mengawasi kan Allah Bapa itu kan? Itu mana ada Allah Bapa mengawasi? Yesus itu masih jalan-jalan kok, dia bilang kalau engkau bertiga aku akan ada di sana. Apa itu? Mana ada Allah Bapa ngawasin? Aku yakin dengan kitab Anda itu, tapi saya nggak yakin dengan umatnya ini. Berbohong. Oke? Loh ini, nah kalau gitu ini Anisa 157 mau gimana? Anisa 157. Di sini dibilang begini. Coba, Bang, korek. Coba renungkan surah Al-Maidah 117 itu malam ini. Iya, udah gua renungkan. Coba lu renungkan sekarang surah Al-A'raf ayat 194, di mana di sana Allah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah dan serupa juga seperti kamu. Jadi kalau ada Tuhan, ada kelaminnya, itu berhala dalam Islam. Coba renungkan itu coba.
Kenapa semua Islam itu pikirannya kenapa sih? Lo karena kalau Tuhan ada kelaminnya, ada selangkangannya, masa mau dibilang Tuhan? Memang kalian ciptakan pola pikirnya gitu ya, nggak sinora. Ya sekarang maksudnya memang dibilang begitu sama Tuhan kami gitu loh. Perhatikan kalau ada tuh orang, kalau ada manusia menuhankan sesuatu yang lemah seperti kalian, maka itu berhala. Sekarang kalau kelamin ditendang kan sakit, itu berhala. Makanya ada prinsip pohon itu kelihatan dari buahnya. Ya inilah buahnya kalian itu. Emang kenapa sih? Nah kalau itu kan keimanan kami, kenapa lu sakit hati di iman Islam itu? Kalau Tuhan ada kelaminnya itu berhala bukan Tuhan. Kenapa sih marah? Itu kan iman kami, hargailah. Enggak, kalau berdebat sama Kristen tidak luput dengan selangkangan. Si Nora, kamu, si Juma, si Nuiripa. Emang kan Tuhannya memang ada selangkangan. Tuhannya ada kelaminnya enggak sih? Tuhannya apa sih? Ini tuh gimana sih? Makanya beda ajaranmu dengan ajaran kami, ibaratnya bumi dan langit. Beda bro. Ya memang Tuhan kami nggak ada kelaminnya, Tuhan kalian ada kelaminnya. Langit dan bumi itu cocok. Beda memang. Ya Tuhan mau seperti apa, nggak tahu seperti apa wujudnya, percaya dengan itu. Coba, apa nggak sengklik? Iya gitu. Sekarang Tuhan yang ada kelaminnya kan udah banyak di dunia. Ada Yesus, ada Zeus, ada Jupiter, ada Mitra, ada Horus. Kan banyak semua ada kelaminnya itu. Kenapa dituhanin yang sama begitu? Mending Allah beda sendiri. Makanya pohon itu ketahuan dari buahnya. Oh ini durian. Betul. Ini coba lihat. Nah, coba buahnya Kristen apa contohnya misalnya? Pisang. Buahnya Kristen pisang. Sekarang lihat. Kan udah banyak pisang di dunia, coba. Aduh, yang sama tadi surah Al-Maidah berbelok-belok jawabannya. Lo tadi udah gua jawab pakai surah Maryam 33, nggak mau dibahas surahnya. Berarti kontradiksi dong. Loh enggak lah, karena lu wafatnya disalibkan kan itu takia Korintus. Mana di sana wafatnya disalibkan? Kan nggak ada. Sekarang kita yang jelaskan berikut gini lah penyebar berita baik dan juga kawan-kawan Kristen di bawah ya. Ini gua kasih tahu. Ini kan ada hukum Taurat ya, terus digenapi pakai hukum pagan Roma namanya hukum salib. Buat apa? Buat apa anjir? Kan salib itu hukum pagan. Ngapain ini Yahweh Allah Israel pakai hukumnya dewa Jupiter buat apa? Oh digenapinya sama hukumnya dewa Jupiter. Cobalah dipikir orang-orang Kristen. Allah Israel kok menggenapinya pakai Tuhan, pakai dewa Jupiter punya hukum penyaliban. Apa itu? Apa itu Kristen? Itu bukan rancangan manusia, rancangan Allah Bapa itu. Iya Allah Bapa pakai hukumnya pagan penyaliban. Terus kita disuruh mengimani hukumnya pagan. Otaknya di mana? Kelahiran Yesus saja kita akan secara naluri secara nggak ada masalah, kelahiran nggak ada masalah kan, dari misalnya dibilang perawan suci nggak ada masalah, tapi ketika Allah Israel menggenapi karyanya pakai hukum berhala, ini harga dirinya runtuh bre. Sekarang gini, apa tingkah laku Yesus yang nggak baik yang kamu tahu? Nggak ada kan, semua perbuatan baik. Ada lah, itu lihat dia menggenapi menebus dosa pakai hukumnya pagan. Itu jelek itu. Bunuh orang, nggak ada itu perintah. Lukas 19:27 dia bilang gini, nanti di hari penghakiman bunuhlah mereka yang menjadi seteruku di hadapanku. Bilang gitu dia. Apa itu? Niatnya aja udah jelek. Kita tidak disuruh kita poligami sama Yesus, nggak disuruh membunuh, nggak disuruh merusak. Tapi kalian nanti ngawinin Yesus di sorga, Wahyu 19 nomor 7. Apa itu? Kan udah dirubah, makanya berbahagialah dan bersukacitalah karena perkawinan anak domba akan segera tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kami poligami sama manusia, kalian poligami, Tuhannya rame-rame. Apalah ini ajaran? Cobalah Kristen berpikir. Baginda sebelum Nabi tidak ada poligami. Setelah Nabi kenapa jadi poligami? Yesus waktu di bumi dia nggak kawin, tapi ketika nanti dia di sorga dia ngawinin semua orang Kristen. Hehehe, kenal lagi ya? Keren banget, Lores. Apa? Kayak surat Maryam itu apa dia bilang Yesus? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku setelah aku lahir. Dia udah lahir kan? Mati dan hidup kembali. Sama kayak Yahya itu. Yahya juga bilang gitu. Semoga kesejahteraan diberitakan kepada hari lahirku, hari aku wafat dan hari aku dibangkitkan. Sama ini Yahya sama Yesus ini.
Kita nggak usah sama-sama aja. Kita nggak usah. Kenapa Yahyanya mau dibuang sih? Kenapa sih? Kan Yahyanya juga bilang gitu di Maryam 3:15. Kenapa mau dipisah-pisahin? Kan perdebatan kita selama ini kan tentang Yesus toh. Terus ini Yohanes bilang dia lahir, wafat dan bangkit, kenapa mau dihilangkan? Itu nanti season kedua. Ini aja dulu kita bahas. Makanya Bre, sini gua kasih tahu penyebar berita baik. Contohlah Muslim, kita kalau baca dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai Wahyu, kita habisi itu. Dan kita nggak cuma, oh ini bagus, kita ambil ini. Nggak gitu Bre, semua kita baca. Lu cuma punya Maryam 33, gua tabok pakai Maryam 15, au lah. Baca Al-Quran semuanya. Nanti kalau lu sampai ke An-Nisa 17 jangan nangis. Nanti di sana dibilang apa coba? Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala. Jangan nangis. Gitu. Makanya saya bilang kalian itu sengklek, nggak percaya dengan kitab kami karena udah dirubah-rubah. Tapi kau baca, kan sengklek namanya itu. Nah, karena kalian mengimani. Kalau kita sama-sama nggak mengimani ya buang gitu loh. Tapi kan lu mengimani, ya gua pakai lah itu. Contoh misalnya, lu mengimani nggak kita perjanjian baru? Ya kami imani. Nah sekarang lu kenapa nggak mengimani Roma 3 nomor 4? Semua manusia bohong, Allah adalah benar. Kenapa lu nggak imani itu? Kamu kan tidak mengimani, tapi kamu rujukannya pakai itu kan sengklek. Ya kan lu mengimani itu. Lu mengimani itu, ya gua tanya pakai itu. Lu mengimani soalnya. Kayak mana sih? Seharusnya pembandingnya itu pakai kitabmu. Itu namanya gentleman. Lo sekarang gua tanya lu, gua pakai Al-Quran, lu kan nggak mengimani. Lu nanya gua pakai Al-Quran, pas karena gua pakai Al-Quran, mengimani Al-Quran. Gimana sih lu? Misalnya contoh kayak gini misalnya, gua nanya ke Kristen, "Hei Kristen, coba saya bertanya, kenapa kamu tidak takut kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Kafirun?" Kan nanti Kristennya jawab, "Ya karena saya tidak beriman pada Al-Quran." Kan gitu jadinya. Makanya yang ditanya Bible-nya. Gini, gimana sih lo otaknya? Apa? Dengar dulu. Ibaratnya di pengadilan, kita menghadirkan saksi itu untuk memperkuat argumen kita biar menang di pengadilan. Sementara saksi itu nggak kita percayain. Sama dengan ini, kamu nggak percaya dengan kitab kami, tapi argumennya pakai kitab kami. Itu namanya sengklek. Lah, kalau lu yang jadi saksi, lu kan pakai Bible. Ya kita bawa Bible-nya kan gitu. Kan kamu nggak percaya dengan kitab kami, tapi rujukan. Lu saksinya percaya nggak? Saksinya percaya nggak? Gimana sih lu? Sebenarnya Bang Kores, kalau dia masuk-masuk di Al-Quran berarti dia percaya Yesus itu Nabi Isa, bukan Tuhan, Nabi. Enggak, kalau dia dari argumennya memang dia menyamakan Nabi Isa dan Yesus gitu. Jadi kamu nggak sama Yesus sama Isa. Di Al-Quran sama lah, di mana Nabi Isa ditampar, di mana Nabi Isa ditelanjangi. Sekarang kalau nggak sama, kenapa tiap hari kau bahas-bahas Yesus dengan Isa? Ya siapa yang bahasanya menyamakan? Enggak. Di sini kan kita bahasnya Yesus bukan Tuhan. Mana adanya ke Nabi Isa? Kenapa Yesus dituhankan? Kenapa anak manusia dituhankan? Kalau memang nggak sama, berarti urusinlah Isamu, kamu urusin Yesus. Kan ya nggak perlu lah Isa, kita udah kelar gitu kan supaya dialog. Makanya ditanyanya begitu kan gitu. Karena kalau pertanyaannya begini misalnya, Kristen, Yesus dan Nabi Isa sama nggak? Nah, baru kita bawa-bawa Nabi Isa. Ini kan kita bertanya, di mana Yesus Tuhan? Kan gitu pertanyaannya. Sekarang kalau memang beda ya. Gimana sih lu? Apa korelasinya kalian bahas tiap hari? Gak ada korelasinya toh? Ya ada korelasinya lah. Apa? Nanti kalian tahu bahwasanya kalian itu tidak beriman sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab kalian. Bukan, gini loh. Iyalah. Dengar dulu, kalau Isa itu kan lahir di pohon kurma. Kalau kita enggak, di kandang domba di Bethlehem, ada sejarah. Nah, ada sejarahnya, ada nggak tulisannya sekarang? Ada lah. Mana di mana? Kalian itu halu, fantasi. Kalian mengimani Yesus kalian lahir di kandang domba itu dari lukisan, bukan dari Bible kalian. Kalau kau mau ke Israel sono ziarah, ada di situ padungannya itu, ada di situ tempat lahirnya Yesus itu. Sekarang tulisannya mana? Tulisannya. Kalau kami kan pangkal pohon korma ada tuh tertulis. Kalian kandang domba mana? Di mana ada pohon kurma? Di Jericho ada. Mana ada kurma di Israel? Loh, di BBC udah dibuktiin tahun 2020 telah ditemukan bibit pohon purba di zaman Yesus. Pohonnya pohon palem. Lo dia belum tahu kawan-kawan.
Dia belum tahu kawan-kawan. Kita selamat datang di kebenaran dulu ya. Coba. Nah ini kita ke ini ya. Extinct Tree, Resurrection, Al-Maidah Extinct Tree, Israel. Jesus Time. Jesus Time. Sini lihat. Inilah kenapa Kristen itu dia tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik gitu. Karena dia nggak tahu data-data terbaru dari dunia. Nah ini kita open cam dulu ya. Yang ngasal teknologi itu umatnya Yesus apa? Ya terus kenapa lu ketinggalan zaman? Ada yang ketinggalan zaman. Gini, ini lu nggak tahu ada pohon korma di zaman Israel purba. Anda aja mau lebaran aja masih ngintip-ngintip bulan. Sementara kita kalender masih 2 tahun yang akan datang udah menentukan lebaran tanggal sekian. Puas. Ya memang nanti kok. Jadi terserah lu. Kalau kita kan bagaimana peredaran bulan dan bumi, bukan terserah manusia. Itulah kecanggihan kami, udah bisa menentukan. Sementara kita masih primitif, masih ngintip-ngintip bulan. Oh enggak lah, kalian lucu Tuhan kalian atur. Lahirnya tanggal 25, lucu banget anjir. Itu kan komedi. Nah ini lihat di sini ya. Nih ini Extinct Tree from the time of Jesus rises from the dead in Israel. Jadi sebuah pohon yang punah di waktu Yesus bangkit. Di zaman Yesus telah bangkit dari kematian di Israel. Apa ininya? Apa pohonnya apa? Forest of Judean dead palm trees once cover ancient Israel. Dulu hutan pohon korma meliputi Israel purba. Dar, selamat datang di kebenaran. Nih, BBC yang nonton udah berapa nih ya? Ada pohon kurmanya di situ, bisa kamu. Ini pohon kurmanya, Ge. Ini pohon kurma ini. Lu kira ini kandang domba? Pohon kurma ini. Sekarang kalau pergi kamu ke BBC ya, BBC, British courtesy apalah gitu. Pokoknya ini. Kalau pergi kamu ke Yerusalem masih ada nggak pohon kurmanya itu? Ada. Ya ini pohon kurmanya di Yerusalem ini. Gak ada lagi tuh. Ini pohon kormanya lihat banyak banget tuh. Memang katro Kristen Indonesia itu katro. Anda itu dong. Ini bakar aja ini YouTube-nya bakar aja YouTube-nya. Nah ini orang Israel Yahudi ya. Dia profesor Yahudi yang menemukan ini di mana? Di markas Yahudi ketika pemberontakan Bar Kokhba. Di sana ada tumbuh-tumbuhan dan benih-benih purba di zaman itu. Nah ini ya, nanti kalau kalian mau Kristen maupun Islam silakan dicek di sini ya, supaya ketahuan kalau penyebar berita baik itu katro. Udah jam 1 kurang 15, aku mau istirahat. Jadi permintaan saya. Oh gitu, mau kabur ya, mau cabut ya? Oke. Iya, enggak, surah Al-Maidah 117 itu coba renungkan ya. Oke. Ya kawan-kawan Kristen dan Islam kita renungkan sama-sama di mana di sana Nabi Isa berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu ya. Sembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu katanya. Itu direnungkan sebelum meninggal. Nanti bisa merenungkan ayat Al-Maidah 117, kamu bisa murtad, oke? Oke, semoga lu juga bisa meninggalkan Tuhan berkelamin dan masuk Islam. Amin. Amin. Gak jauh kalian mindsetnya ke situ. Aduh. Karena itu lucu. Itu lucu. Iya. Kayak siapa itu si Nora. Iya. Iya kan lu ngedoain gua sesuai iman lu, gua ngedoain lu sesuai iman gua. Kenapa lu nggak suka gitu? Iya. Enggak, artinya harapan saya sama apologi Islam itu jangan seputar selangkangan. JT pikiran kalian. Ya kalau gitu tinggalkan Tuhan yang ada selangkangannya. Tinggalkan itu. Kita berhenti dari situ nanti. Makanya saya bilang dari pohon itu kelihatan. Apa? Wah meninggal. Wah ke rumah papa di surga nih. Waduh, kasihan. Wah, jangan meninggal di room lu. Lu meninggal yang tenang aja di bawah, jangan di atas. Ya ikhwani fisabilillah, demikianlah dialog yang sangat indah dan terbuka ini, di mana dia coba pelintir Al-Quran tapi bonyok kiri kanan karena dia nggak tahu ayat-ayat yang lain yang menerangkan bagaimana bunyi Al-Quran tersebut. Selamat datang di kebenaran. Dan dia pun akhirnya kesal sendiri karena konterannya pasti ke situ lagi.
Oke, kawan-kawan. Kalau kalian merasa puas dengan apa yang kami lakukan di media sosial dalam membentengi iman serta membantai syubhat dan fitnah dari para tritung penghujat, mari rayakan kemenangan bersama yang kedua kalinya di Milad Api 2025 Masjid Tebet Al-Ittihad Jaksel gitu. Tiketnya 100k, kalian transfer ke rekening Api dan konfirmasi ke nomor Kores di 0813-3753-4473. Nanti ikhwan, insya Allah kalian pasti bertemu dengan semua yang ada di room ini dan banyak lagi. Dan juga nanti akan ada Haji Deddy Miswar yang menemani masa lalu kita waktu kecil. Lalu nanti ada juga Ustadz Nababan. Kemudian tidak lupa saudara seiman kita yang sama-sama berjuang di paling depan, Yusuf PI. Semuanya akan ada di sana merayakan ikhwan. Jadi jangan lupa daftar ya, ramaikan. Ingat, ini gua kasih tahu kalian. Ulang tahun Yayasan Apologet Islam Indonesia adalah simbol kemenangan Islam dalam melawan para penghujat Islam di media sosial. Itu simbol kemenangan. Jadi sangat disayangkan kalau kalian tidak ikut berpartisipasi merayakannya. Gitu. Oke? Yuks. Oh, acaranya tanggal 13 September hari Sabtu, ikhwan. Acaranya tanggal 13 September hari Sabtu. Boru Payung, Rum Miskin, Apologet lu miskin semua. Edis lu miskin, Agatha lu miskin, Edwin lu miskin, Kiamat miskin, Christian Prince miskin, Warung Kitab miskin semua. Acaranya di Tebet ikhwan Jaksel. Barusan tadi Zuma sudah peringatkan ada akun fake. Iya. Tapi nanti jadi apa ya, lucu juga ya, dia bohong-bohong pakai nama Gurunda gitu kan, terus uang bohongnya itu dipakai buat ngasih makan anak istrinya. Anjir, lucu banget, ironis. Ikhwan, ini ada yang ngomong jauh. Ini makanya kita ngomong dari jauh hari supaya kalian nyiapin waktu untuk datang gitu loh. Jadi ini tuh tidak tertutup hanya di Jakarta doang. Kalian yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, Bali, Kupang, Papua, Kalimantan, Sumatera, sisihkan waktu kalian untuk datang ke acara ini gitu loh, bre. Alhamdulillah. Tebetnya di Tebet Timur di Masjid Al-Ittihad Jaksel ya. Untuk nanya lebih jauh silakan kalian ke 0813 3753 4473. Pada hadir ya. Riau hadir, Lombok hadir, Jatim hadir. Masya Allah, mantap. Sumbawa juga, ayo gas. Pokoknya satu Indonesia kita undang. Ya, yang dari gitu Rio ya. nanti bisa bareng saya ya kan. Mantap. Ada yang ngongkosin naik pesawat kan lumayan. Alhamdulillah. Cari donasi, iya buat bantu Edis bikin rumah Apologet. Udah 1 tahun gak jadi-jadi boru. Rekeningnya rekening pribadi loh Edis. 0813 3753 4473. Itu ikhwan ya. Kalian mau nanya-nanya chat aja di sana. Tiketnya 100k, transfer ke rekening Api. Iya si Edis lucu loh anjir, 1 tahun bikin rumah Apologet gak jadi-jadi. Viewer 20k padahal. 13 September itu hari Sabtu ikhwan, hari Sabtu. Supaya apa? Supaya Jakarta nggak macet dan kalian sedang weekend gitu. Sebulan lagi. Iya sebulan lagi nih. Gas. Pakai terhitungnya kok sudah hilang, pada nggak ngerti soalnya. Kuotanya berapa Bang Kores kuotanya? Kuotanya 400, ini alhamdulillah sudah sampai ke 150-an gitu. Nah, cepat. Kawan-kawan, cepat, jangan sampai habis kuota. Iya, dekat. Alhamdulillah Uhtinia mantap. Nomor WA-nya 0813, oke? Ditambah 3753 ditambah 4473. Sip itu. Nah, ini udah ada yang daftar nih, Akhi Ahmad Yani. Mantap.
Langsung daftar 4 orang. Gampang Keren, hadir Aki Pak Ahmad. Budi. Ya, hadir ke Jakarta Bang ya. Bang Nazar Angga. Bisa hadir ke Jakarta Bang, bareng kita Bang.